Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam semuanya teman-teman. Saya dari anggota kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Umar Faruk, kemudian ada teman saya Harisma Noviana. Di sini saya akan membahas mengenai akad salam dan istisna dalam tinjauan makosid syariah. Video pembelajaran ini dibuat sebagai tugas akhir yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Ridwan MESY. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu akad salam. Pengertian akad salam. Secara bahasa, salam atau salaf berarti pesanan. Secara istilah, salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang Muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Jika waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya. Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa pengertian salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu sesuai kesepakatan secara pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian selanjutnya adalah landasan hukum salam. Berdasarkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma fa'tuhu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Dalam hadis Rasul juga bersabda, Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan 2 tahun. Lalu beliau bersabda, barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu. Muttafaq alaih. Menurut riwayat Bukhari, barang siapa meminjamkan sesuatu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, orang-orang Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan selama setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selanjutnya adalah rukun salam. Yang pertama yaitu harus adanya pembeli atau yang disebut dengan musallam, yakni pihak yang membutuhkan dan memesan barang harus memenuhi kriteria cakap, bertindak hukum, balik dan berakal sehat, serta mukhtar, tidak dalam tekanan atau paksaan. Yang kedua adalah penjual atau yang disebut musalla ilaih, adalah pihak yang memasok barang pesanan, harus memenuhi kriteria cakap, bertindak hukum, balik berakal, sehat, serta mukhtar tidak dalam tekanan atau paksaan. Yang ketiga adalah ucapan atau zikho. Harus diungkapkan dengan jelas, sejalan, dan tidak terpisah oleh hal-hal yang dapat memalingkan keduanya dari maksud akad. Yang keempat, adanya barang yang dipesan atau muslam fih. Dalam hal ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yakni dinyatakan jelas jenisnya, jelas sifat-sifatnya, jelas ukurannya, jelas batas waktunya, dan tempat penyerahan dinyatakan secara jelas. Selanjutnya yakni adalah syarat salam. Yang pertama, pembayarannya dilakukan dengan kontan, dengan emas atau perak atau logam-logam agar hal-hal ribawi tidak diperjualbelikan dengan sejenisnya secara tunda. Yang kedua, komoditinya harus dengan spesifikasi yang jelas, misalnya dengan menyebut jenisnya dan ukurannya agar tidak terjadi konflik antara seorang muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan si antar keduanya. Yang ketiga, waktu penyerahan komoditi harus ditentukan, misalnya setengah bulan yang akan datang atau lebih. Kemudian adanya penyerahan uang dilakukan di dalam satu majelis. Next, hukum-hukum dalam jual beli salam. Yang pertama, waktu penyerahan
komoditi adalah masih lama, misalnya 1 bulan atau lebih, karena penyerahan komoditi pada waktu dekat itu seperti jual beli yang diisyaratkan melihat komoditi dan memeriksaannya. Yang kedua, waktu penyerahan komoditi adalah waktu yang pada umumnya komoditi tersebut telah tersedia pada waktunya. Jadi tidak sah waktu penyerahan kurma di musim bunga atau waktu penyerahan anggur di musim dingin, karena itu bisa menimbulkan perselisihan di antar kaum muslimin. Yang ketiga, jika tempat penyerahan komoditi tidak disebutkan pada waktu akad, maka penyerahan komoditi harus dilakukan di tempat akad. Jika tempat penyerahannya ditentukan di tempat khusus, seperti disepakati pada waktu akad, dalam arti kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima di tempat tersebut, maka serah terima komoditi tersebut harus dilakukan di tempat tersebut. Sebab kaum muslimin itu sesuai dengan syaratnya. Seperti itu mengenai akad salam. Selanjutnya, akad istisna. Pengertian istisna ialah akad bersama produsen untuk satu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli satu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan barang bakunya. Sedangkan jika barang bakunya dari pemesan, maka transaksi itu menjadi akad jaroh atau sewa. Pemesan hanya menerima jasa produsen untuk membuang barangnya. Sedangkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah dijelaskan bahwa istisna adalah sebagai jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang berdasarkan persyaratan tertentu, kriteria dan pola pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya adalah landasan hukum istisna. Mengingat istisna ini metode hampir sama dengan metode pada salam, maka secara umum landasan syariahnya yang berlakunya pada salam juga berlaku pada istisna. Selanjutnya, ulama Hanafi menggolongkan bahwa istisna termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai secara kias. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok material penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan sementara dalam istisna, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar alasan-alasan berikut, yaitu yang pertama, masyarakat telah mempraktekkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Dan yang kedua, dalam syariah dimungkinkan adanya kemungkinan adanya penyimpangan terhadap kias berdasarkan ijma. Dan yang ketiga, keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang yang seringkali membelikan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka. Dan yang keempat, istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau syariah. Selanjutnya, rukun dan syarat istisna. Istisna adalah kontrak di mana produsen setuju untuk memproduksi barang tertentu untuk pembeli sesuai dengan spesifikasi tertentu. Berikutnya ialah rukun dan syariat istisna. Rukun istisna yaitu pihak yang memesan atau mustasni dan pihak yang memproduksi dinamakan mustasna harus disepakati. Dan yang kedua, barang yang akan diproduksi harus jelas dan spesifik. Dan yang ketiga, harga harus disepakati. Dan syarat istisna ialah barang yang akan diproduksi harus halal dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dan yang kedua, spesifikasi barang harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang ketiga, harga harus disepakati dan tidak boleh mengandung unsur riba. Dan yang keempat, waktu pengiriman barang harus disepakati. Dan yang kelima, pembayaran harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks keuangan ini, istisna dapat digunakan untuk membiayai konstruksi rumah ataupun proyek besar lainnya.
Istisna juga dapat membantu memenuhi tujuan maqasid syariat dengan melindungi harta dan memenuhi kebutuhan dasar. Perbedaan akad salam dan istisna. Jual beli istisna merupakan pengembangan dari jual beli salam. Walaupun demikian, antara keduanya memiliki berbagai perbedaan. Di antaranya keduanya sebagai berikut. Objek transaksi dalam salam merupakan tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kualitas, sedangkan istisna berupa zat atau barang. Dan yang kedua, dalam kontrak salam adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Hal ini tidak berlaku dalam akad istisna. Dan yang ketiga, kontrak salam bersifat mengikat yang disebut lazim, sedangkan istisna tidak bersifat mengikat, ghairul lazim. Dan yang terakhir, dalam kontrak salam, persyaratan untuk menyerahkan modal atau pembayaran saat kontrak dilakukan dalam majelis kontrak, sedangkan dalam istisna dapat dibayar di muka, dicicil, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan. Baik, itu dia teman-teman penjelasan mengenai akad salam dan akad istisna. Kesimpulannya, dalam tinjauan maqasid syariah, kedua jenis akad ini dapat dipertimbangkan dari sudut pandang kemaslahatan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Maqasid syariah adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Untuk itu, kedua akad ini dapat membantu memenuhi tujuan maqasid syariah dengan melindungi harta dan memenuhi kebutuhan dasar. Berikut merupakan daftar rujukan yang kami peroleh dari beberapa sitasi. Sekian video pembelajaran yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.